Jadi desain pendidikan gizi kalau di awal mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Catherine ya. Jadi pendidikan gizi itu dia definisinya apa, terus tujuannya apa. Secara umum memang pendidikan gizi itu yang materi gitu ya, ataupun metode yang memang dia beragam kayak gitu, yang nantinya diberikan kepada responden yang memang tuh dengan tujuan tertentu kayak gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tujuannya itu beragam, entah itu ingin meningkatkan pengetahuan, entah itu dia ingin mengubah sikap, entah itu ingin mengubah perilaku. Jadi kalau di konsultasi gizi kemarin, nah kalian harusnya juga bisa membedakan ya, pengetahuan itu bagaimana, sikapnya bagaimana, perilakunya sebagaimana. Nah, ini langkah-langkah merencanakan pendidikan gizi. Jadi yang pertama tuh mengidentifikasikan masalah. Jadi kita identifikasi masalah. Kalau di manajemen program gizi, nah kita menyebutnya seperti analisis situasi ya. Jadi yang pertama kita harus tahu keberadaan dan penyebab masalah itu. Dengan cara apa? Bisa dengan data primer maupun sekunder, gitu ya. Jadi kita bisa melihat data dari jurnal ataupun data dari survei gitu, dan juga untuk sekunder gitu kita bisa, itu sekundernya ya. Untuk primernya kita bisa langsung nih tanya ke pihak yang terkait gitu, sebenarnya masalah di sini tuh apa saja sih gitu. Selanjutnya baru kalau kalian ini ya, jadi sampai ke pembuatan sampai ke pramuntrinya juga kayak gitu. Selanjutnya karakteristik populasi. Nah, ini juga bisa dijelaskan atau kita bisa tahu karakteristik populasi yang mau kita berikan edukasi atau pendidikan gizi itu pas waktu kita mengambil data terkait penyebab masalah gizi yang ada di suatu wilayah. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira pendidikannya bagaimana. Jadi bisa survei juga bisa, ataupun bisa lewat ini ya diskusi ataupun tanya jawab dengan orang yang kayak pemangku kepentingan kayak gitu ya, pihak desa ataupun mungkin pihak tokoh agama gitu. Jadi kita bisa menanyakan ke mereka. Jadi pendidikan, pengetahuan, ekonomi, terus bisa jadi gendernya juga. Gendernya dia kebanyakan apa nih? Yaitu laki-laki, perempuan, dan juga range usianya. Selain itu kita juga di karakteristik populasi ini kita bisa memetakan, kan tadi sudah melihat penyebab masalah ya. Jadi penyebab masalah di sini bisa kita list nih, misalkan oh ini balita dia masalahnya apa saja. Terus untuk anak sekolah masalahnya apa saja. Nah, di sini karakteristik populasi ini tergantung dengan populasi yang mau kita ambil. Kalau misalkan populasi yang mau kita ambil ternyata usia produktif, misalkan usia produktif itu kan ya dia sekitar 18 sampai 55 tahunan. Jadi mulai dari anak sekolah yang dia kelas 3 misalkan ya, yang dia kan ada ya anak sekolah kelas 3 yang usia 18 tahun kayak gitu. Dan juga misalkan anak kuliah di situ, terus orang dewasa, dan juga lansia awal ya. Jadi kita bisa lihat karakteristiknya bagaimana. Selanjutnya kondisi geografis. Nah, kondisi geografis ini memang berhubungan sama penyakit ya. Jadi kondisi geografis ini dia berhubungan sama penyebaran penyakit. Misalkan nih ya, ternyata letak suatu daerah ini dia dekat dengan sungai. Sungainya yang memang dia tercemar. Atau daerah ini dia dekat dengan pabrik. Nah, itu pasti dia resiko ataupun kecenderungan penyakitnya pasti akan berpengaruh kayak gitu ya. Selanjutnya diagnosa masyarakat. Nah, diagnosa masyarakat ini bisa kita jabarin lah ya, maksudnya ataupun kita simpulkan kayak gitu dari identifikasi masalah ini. Jadi pengetahuannya bagaimana, sikapnya gimana, keterampilan masyarakat gimana. Nah, di sini tadi di identifikasi masalah itu kan ada ini ya, data primer ya. Nah, kita bisa mencarinya tuh lewat kuesioner, gitu ya, karena memang terstruktur, kayak gitu. Nah,
Akhirnya kita bisa tahu nih pengetahuannya, misalnya pengetahuan baik, nah ini berapa persen nih, sesuai dengan apa yang mau kita ambil. Misalkan kita pengen ngecek nih atau kita pengen tahu pengetahuan terkait PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak. Gimana nih penerapan ASI eksklusifnya? Terus dia pemberian MPASI-nya apakah sudah sesuai, diberikannya di atas 6 bulan. Nah, di sini akhirnya ketahuan nih pengetahuan ibu balita terkait ASI ataupun MPASI ya, terkait PMBA itu bagaimana. Sikap dan keterampilan masyarakat juga bagaimana. Jadi di sini sikapnya tuh seperti dia sudah tahu, tapi dia pengen dia tuh beneran tahu atau enggak kayak gitu ya. Terus yang kedua, perilaku spesifik yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi perilaku spesifik ini dia berhubungan sama mitos. Nah, jadi kepercayaan apa saja nih yang ada di masyarakat, gitu. Kira-kira berhubungan nggak sih sama ini status gizinya? Nah, ini juga perlu digali ya, karena setiap populasi itu pasti punya kepercayaan masing-masing. Ada yang mungkin kita tahu kepercayaan itu yang mitos-mitos terkait PMBA misalkan gitu, ataupun memang kita sebelumnya nggak tahu, jadi kepercayaan itu memang hanya ada di daerah tersebut, jadi perlu kita tanyakan. Yang ketiga, jadi kita bisa tahu masalah politik, sosial budaya, ekonomi, kependudukan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi lewat kuesioner itu tadi ya, jadi kita bisa tahu kayak gitu ya. Ataupun misalkan kalau agak susah gitu ya terkait politik, nah kita bisa tanyakan nih ke lewat diskusi gitu ya, ke ini ke kepala desa atau ke aparatur lainnya. Gitu. Yang keempat, organisasi sosial yang ada di masyarakat. Ini fungsinya apa sih kayak gitu? Nah, fungsinya ini juga sebagai apa ya? Sebagai wadah gitu ya buat kita nantinya untuk melihat seberapa jauh nih peran organisasi di masyarakat ini gitu. Jadi apakah kita mau menggandengnya gitu. Jadi bukan memanfaatkannya, jadi mengikut sertakan mereka gitu untuk kegiatan edukasi yang mau akan kita berikan. Yang kelima, kalau masyarakat ataupun key person-nya. Nah, makanya kalau di kemarin ya, waktu saya menjelaskan di prioritas masalah itu ada namanya analisis partisipasi kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kayak gitu. Sebentar ya. Kita bisa tahu peran tokoh masyarakat itu seperti apa. Jadi tokoh masyarakat itu kan dari misalnya dari agama, dari PKK, dari posyandu. Nah, masing-masing tuh dia punya perannya sejauh mana nih, kayak gitu. Terus dia misalkan kelemahannya gimana, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kayak gitu ya, dan itu kita bisa berdayakan ataupun kita bisa meminta bantuan sesuai dengan strength-nya mereka. Yang keenam, tenaga, keuangan, dan fasilitas yang tersedia. Nah, ini juga berhubungan di RPG ya lagi-lagi ya. Jadi mereka itu punya, ketika kita mau develop kayak gitu ya suatu program pendidikan gizi kayak gitu, jadi kita harus tahu seberapa banyak nih tenaganya, seberapa kompeten tenaganya, terus untuk biayanya kira-kira dibutuhkannya itu, jadi misalkan nih APBN-nya cuma 10M kayak gitu. Nah, kita untuk pendidikan gizi maunya berapa persen nih dari APBN-nya kayak gitu. Kira-kira sesuai apa? Kira-kira tuh bisa atau enggak? Terus juga fasilitas yang tersedia. Ini berhubungan juga dengan media ya. Jadi media apa yang mau kita gunakan, tentunya kita harus lihat dulu. Ini juga berhubungan sama ini juga metodenya. Jadi kalau metodenya misalkan ceramah kayak gitu ya, terus kita perlu LCD, jadi kira-kira ada nggak sih? Jadi kalau nggak ada, misalkan, oh berarti ini nggak cocok nih buat acaranya seperti ini. Metode pendidikan gizinya kayak gini nggak cocok kayak gitu. Jadi harus diganti sesuai dengan fasilitas yang ada. Yang selanjutnya menetapkan tujuan, itu penting ya. Jadi tujuan dari pendidikan gizi ini apa? Kita harus jelas nih. Jadi setiap individu yang terlibat itu dia mempunyai persepsi yang sama. Jadi untuk istilahnya kalau orang yang melakukan pendidikan gizi misalkan pendidik gitu, atau edukator gitu ya.
Jadi ketika orang-orang pendidiknya ini ada lebih dari satu, nah ini harus punya persepsi yang sama. Kalau saya tujuannya ini loh, tujuannya misalkan untuk meningkatkan pengetahuan terkait PMBA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik PMBA yang benar. Terus yang kedua, menentukan perilaku yang akan diubah. Jadi kalau kita ingin fokusnya itu ingin merubah perilaku, nah itu tidak semuanya bisa kita ubah. Makanya ada namanya prioritas masalah gitu kan ya. Jadi apa saja nih yang mau kita ubah yang memang dia menjadi prioritas gitu. Memang semuanya kalau kita lihat misalkan ya, oh ini harusnya semuanya ini harus diubah nih kayak gitu. Tapi kan ini ya nggak bisa semuanya langsung bisa. Jadi perlu proses. Jadi kita perlu prioritas, kita tentukan sasaran mana nih yang mau kita ambil, terus tujuannya apa. Jadi apa yang mau kita ubah, jadi perilakunya, pengetahuannya, atau sikapnya. Jadi benar-benar detailin di tujuan. Supaya misalkan kalau memang kita nanti di tengah jalan kayak gitu ya, kita sudah agak jauh dari tujuan kita, ini kita bisa mengembalikan lagi ataupun menyadarkan diri bahwasanya tujuan kita tuh bukan untuk misalkan ya, bukan untuk mengubah perilaku, tapi cuma untuk meningkatkan pengetahuan saja. Karena kan untuk menjadi perubahan perilaku itu nggak instan ya. Kalau pengetahuan mungkin kita bisa ngeceknya lewat tes. Oh ini sampel atau apa namanya respondennya ini dia pengetahuannya meningkat. Jadi pre-nya dan juga post testnya itu dia ada perbedaan yang signifikan. Jadi ada perubahan, gitu, ada peningkatan pengetahuan. Gitu. Kalau sikap ataupun perilaku itu nggak bisa instan juga. Gitu. Nggak instan juga maksudnya dia nggak waktunya tuh nggak deket-deket ketika kita sudah memberikan pengetahuan. Karena kan pasti harus ada konsistensi ya untuk melakukan misalkan pengetahuan terkait PMBA. Jadi ada konsistensi untuk melakukan pengetahuan itu. Orang tersebut paham kenapa dia harus melakukan itu. Selanjutnya pengembangan rencana operasional. Jadi kayak plan of action gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih materi apa yang mau kita sampaikan gitu. Karena kita sudah tahu tujuan kita, pasti kita sudah tahu materi apa saja yang mau akan kita sampaikan. Terus siapa sasaran pendidikan gizi ini? Jadi sasarannya siapa aja? Itu yang ketiga pendidiknya. Jadi kualitas pendidiknya ya, yang edukatornya bagaimana? Jadi harus dipersiapkan dan juga harus dipilih gitu ya. Ini pendidiknya A, dia nanti akan menyampaikan materi yang ini. Gitu. Pendidik yang B nanti menyampaikan materi ini ke sasaran ini. Jadi memang harus sebelum melakukan pendidikan gizi, jadi harus memang terstruktur. Jadi operasionalnya itu harus benar-benar sudah finalisasi. Yang keempat media. Jadi medianya itu kita sudah tentukan. Jadi ketika kita media itu kan yang membantu ya, membantu kita ketika memberikan pendidikan gizi. Jadi memang sudah dipersiapkan dan juga disesuaikan sama karakteristik masyarakatnya. Jadi masyarakatnya misalkan lebih 50% nggak bisa bahasa Indonesia. Dan juga misalkan nggak bisa baca tulis. Jadi kita bisa mensiasatinya misalkan medianya bentuknya videonya itu nanti berbahasa daerahnya mereka. Yang kelima metode. Jadi metode juga berpengaruh ya tadi ya. Jadi dia mau mengubah sikap, perilaku ataupun pengetahuan. Dan juga tujuannya. Nah, tadi kan tujuannya ya. Tujuannya seperti itu ya gitu. Dan juga misalkan jumlah peserta itu juga akan mempengaruhi metode yang mau kita range itu apa. Yang keenam evaluasi. Jadi evaluasi itu penting untuk mengetahui apakah materi yang kita sampaikan itu dia berhasil, ada peningkatan nggak sih? Sasarannya ini dia hadir semuanya, ataupun sasarannya ini tahu mengenai materi yang disampaikan, pendidiknya dia kualitasnya bagaimana, dia bisa dengan baik nggak menyampaikan materinya.
medianya mudah dipahami atau tidak, metodenya berhasil atau tidak dipraktekkan di populasi tersebut. Jadi harus dievaluasi. Sekiranya mungkin salah satu dari poin di sini, misalkan dari poin di sini ternyata ada yang tidak cocok nih dengan populasi tersebut. Jadi ya sebagai bahan evaluasi untuk program selanjutnya, untuk program edukasi selanjutnya, jadi nanti bisa lebih dibenahi lagi. Makanya juga sangat penting ya ketika melakukan edukasi gizi, pendidikan gizi, itu ya kita memberikan kayak kotak saran gitu ya. Jadi apa saja nih yang kira-kira terkendala, terus kira-kira masukannya apa? Itu sangat penting sekali gitu ya. Yang terakhir adalah pengembangan kegiatan. Jadi kegiatannya tadi kan sudah sudah didetailkan di rencana operasional. Nah, ini nanti lebih didetailkan lagi. Jadi mulai dari persiapannya itu apa saja, pelaksanaan itu bagaimana. Jadi persiapannya misalkan untuk alatnya, nanti dicari checklistin aja. Persiapan untuk alatnya. Nah, ini apa saja nih yang sudah ada. Medianya sudah sesuai jumlahnya atau belum nih. Nah, terus untuk pendidiknya, misalkan ini pendidiknya sudah tiga-tiganya sudah bisa nih. Untuk pelaksanaannya dia seperti itu. Apakah sudah siap untuk persiapan untuk sasarannya sudah 100% dan juga evaluasi. Jadi bisa membuat kotak saran itu untuk feedback ke pendidiknya. Sebelum kita ke metode, ada yang mau ditanyakan dulu terkait langkah merencanakan pendidikan gizi? Ada ya. Selanjutnya metode pendidikan gizi. Jadi gimana nih kita memilih metodenya? Jadi metodenya beragam ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah untuk metode beberapa metodenya ini sudah sering dengar ya, dan juga sudah pernah saya sampaikan dulu kalau di IKM ya. Jadi yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai itu harus jelas. Ini sama kayak tadi ya langkah-langkahnya ya. Tapi di sini memang harus sesuai tujuan yang ingin dicapai itu apa. Mengubah pengetahuan, atau dia sikap, atau dia tingkah laku, ataupun ketiganya. Jadi kalau ingin mengubah pengetahuan kayak gitu ya, jadi memang bisa menggunakan ceramah, seminar, dan juga presentasi. Jadi lebih ke ini ya, bersumber dari pendidik. Jadi cuma satu arah gitu ya. Jadi kalau selain itu untuk mengubah sikap, metode yang bisa digunakan itu dia diskusi kelompok, bermain peran, tanya jawab, dan juga konsultasi. Jadi ini interaksi pendidik dan juga peserta, atau interaksi peserta dengan peserta. Jadi kalau misalkan bermain peran itu kan peserta dan peserta ya kayak gitu. Nah ini memang pemilihan ini memang ini ya disesuaikan sama tujuan dan juga komunikasinya. Nah, itu kan komunikasi satu arah ya, dan ini komunikasi dua arah. Jadi pengen lihat nih kira-kira feedback orang-orang gimana. Jadi kan kalau ini nggak lihat feedback ya, gitu. Jadi ini hanya ini pengen meningkatkan pengetahuan. Jadi satu arah dan jarang sekali ada feedback. Kalau ini di sini ada feedback nih. Nah ini interaksi antara pendidik dan juga peserta. Jadi di sini dia pengen lihat setelah tahu kayak gitu kira-kira paham atau enggak nih. Kalau ini dia mengubah keterampilan atau mengubah tingkah laku. Jadi metodenya itu bisa studi kasus, learning by doing, dan juga demonstrasi. Ini bersumber dari peserta. Jadi peserta sendiri yang melakukannya. Jadi untuk pengamatnya ataupun pendidiknya gitu ya, bisa tahu kira-kira peserta ini kira-kira peserta ini sudah paham dan melakukannya dengan benar atau belum. Kayak gitu. Jadi misalkan nih ada namanya dia pelatihan breastfeeding ya atau menyusui, konselor menyusui kayak gitu. Jadi setelah pendidiknya ataupun konselornya kayak gitu memberikan pengetahuan kepada tenaga kesehatan, itu setelah tahu terus nanti ada feedbacknya, tanya jawab kayak gitu, terus nanti ada demonstrasi. Jadi tenaga kesehatan itu tadi, nah itu mendemonstrasikan. Contohnya mendemonstrasikan bagaimana cara menyusui yang benar itu bagaimana.
bagaimana posisi bayinya, bagaimana posisi ibunya, itu namanya demonstrasi. Jadi pendidiknya atau pengamatnya itu pengen tahu sebenarnya sudah benar atau belum sih. Dan juga ini ya, selain sudah benar atau belum, nah itu nanti apa ya, memastikan kayak gitu ya. Kalau ini kan agak susah sebenarnya memastikan apakah nanti dia melakukan atau tidak. Nah itu bisa dari studi kasusnya juga. Misalkan ada kasus, nah kasusnya secara real kayak gitu. Nah kita kan nanti pasti dengan pengetahuan yang kita punya kayak gitu itu nggak cukup ketika kita menyelesaikan studi kasus ini, misalkan soal kayak gitu ya. Nah, itu misalkan soal yang diberikan oleh pendidik kayak gitu. Terus kita menyelesaikannya. Nah, itu tidak hanya berpatok pada pengetahuan, jadi bisa berpatok karena dia sudah tahu kayak gitu ya, ataupun dia sudah punya keterampilannya, sudah ada perubahan perilaku di situ, nah itu bisa dipastikan lewat situ. Selanjutnya sasaran, jadi sasarannya itu apakah dia individu ataupun kelompok. Nah, tingkat pendidikannya bagaimana, gitu ya. Nah, pendidikan pasti nanti akan berhubungan dengan media dan juga bahasanya juga, jumlah sasaran juga. Nanti metodenya apa, pasti dia akan berhubungan. Gitu. Situasi, nah, situasi di tempat ketika kita melakukan pendidikan gizi itu bagaimana, gitu. Bagaimana situasinya? Kita pengen satu arah kah, kayak gitu. Kita ingin yang hanya menyampaikan saja, ataupun kita pengen interaktif, tanya jawab, kayak gitu. Terus juga besar ruangan. Nah, ini akan mempengaruhi, ini juga pengaruh sama ini ya, fasilitas juga ya. Ini misalkan tidak ada mikrofon kayak gitu. Nah, kalau besar besar ruangnya besar banget tapi tidak tersedia mikrofon itu kan untuk pendidik pasti akan susah ya. Untuk misalkan untuk ceramah itu kan pasti akan susah. Kecuali kalau dia dibentuk diskusi kelompok nih, kayak gitu. Itu juga akan lebih memudahkan gitu ya. Metode yang cocok untuk besaran ruangan tadi ya, seperti diskusi kelompok ataupun ceramah gitu. Kalau fasilitasnya tidak memenuhi, misalkan mikrofonnya tidak ada. Dan waktu yang tersedia. Waktunya kira-kira berapa jam nih gitu. Kalau diskusi itu kan biasanya lebih membutuhkan waktu banyak ya, dibandingkan dengan ceramah karena memang dari segi prosedurnya ataupun pelaksanaannya itu kan pasti berbeda. Gitu. Petugasnya itu kemampuannya bagaimana dalam menggunakan metode ini. Jadi nggak semua, misalkan ya petugasnya ini dia concern nih sama metode, concern sama materi ini. Jadi misalkan kalian gitu ya, ahli gizi kayak gitu. Oh kalian ini bisa nih sebenarnya apa namanya menyampaikan terkait cara PMBA yang benar itu bagaimana. Gitu. Tapi memang di lain sisi tidak semua orang yang dia latar belakangnya gizi kayak gitu tuh mampu menyampaikan dengan baik. Nah ini juga harus dilihat juga kapabilitas yang terkait komunikasi, gitu ya. Terus yang keempat sarana. Jadi sarana memang berhubungan sama situasi, sama apa namanya sasarannya juga, kayak gitu. Sarana yang tersedia apa saja. Kita kalau bisa memang sebelumnya harus dipastikan kayak gitu, sebelum memilih metode gitu. Sarananya apa saja, terus kira-kira ruangannya bagaimana, kayak gitu. Nah, selanjutnya biaya. Nah, biaya ini tidak hanya biaya pas waktu kita melakukan edukasi, tapi juga biaya ketika kita mempersiapkannya. Nah, kira-kira cukup nggak sih kayak gitu kalau kita arrange gitu. Makanya kan biasanya juga ada proposal ya, supaya kita bisa tahu rencana anggarannya itu berapa. Supaya nanti pas satu kegiatan pun kita nggak ini loh apa, kita sudah mempresentasekan. Oh ini untuk medianya ini berapa persen nih dari dananya, untuk fee dari pemateri berapa persen, terus untuk konsumsinya berapa persen, kayak gitu. Selanjutnya metode penyuluhan. Nah, ini pasti teman-teman sudah sering dengar lah ya. Jadi ceramah, jadi ini dia cuma satu arah ya. Jadi dia menyampaikan pesan secara lisan yang sudah dipersiapkan oleh pembicara kepada sekelompok pendengar dengan dibantu beberapa alat peraga yang diperlukan. Tujuannya menyajikan fakta, menyampaikan pendapat tentang suatu masalah, menyampaikan pengalaman, perjalanan, ataupun pengalaman pribadi. Supaya memang
pesertanya ini bisa bisa mendapatkan informasi dan juga bisa berpikir terkait fakta-fakta yang diberikan. Keunggulannya dia cocok untuk berbagai jenis peserta. Jadi berbagai jenis peserta ini lebih ke karakteristiknya ya. Tapi memang harus disesuaikan juga. Misalnya sasarannya dia pendidikannya menengah ke bawah, bukan ke bawah ya. Jadi pendidikannya dia sebagian besar itu misalkan lulusan SMA. Gitu. Jadi ketika kita memilih bahasa juga yang lebih sederhana, yang mudah dipahami. Yang kedua, mudah pengaturannya, karena memang hanya peserta sama pendidik dan juga satu arah, gitu ya, jadi lebih mudah pengaturannya gitu, untuk melakukan melakukan ceramahnya. Yang ketiga, beberapa orang lebih dapat belajar dengan mendengar daripada dengan membaca. Yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Jadi karena memang ini ya, tidak ada tanya jawab kayak gitu ya. Jadi satu arah tidak ada tanya jawab, tidak ada feedback kayak gitu. Jadi lebih bisa terkontrol kayak gitu. Waktu selesainya kapan. Gitu. Yang keenam, tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu. Jadi kalau satu arah bisa langsung kayak gitu ya, kita bicara langsung di depan peserta gitu. Ataupun misalkan kalau menggunakan alat bantu berupa LCD, itu nggak masalah juga. Ataupun misalkan ya LCD juga ya, misalkan untuk putar video dan lain-lainnya gitu. Jadi tadi skip ya, dapat dilakukan untuk kelompok besar. Jadi memang biasanya ceramah itu kan bisa ini ya, bisa dia bentuknya langsung kayak gitu ya, offline langsung ataupun dia online. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk memberi pengantar pada suatu kegiatan. Nah, ini biasanya kalau kayak keynote speaker kayak gitu ya. Jadi ini bisa digunakan metode ini ketika ingin melakukan misalkan kuliah pakar gitu ya. Nah, itu ada keynote speakernya gitu. Kekurangannya, jadi seorang ahli tadi seperti yang saya infokan tadi ya, jadi nggak semua ahli itu dia mempunyai komunikasi yang baik. Jadi penyampaiannya bisa jadi dia nggak terstruktur, gitu. Karena memang ilmu komunikasi itu penting ya, dan juga susah. Gitu. Jadi memang harus dilatih. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita mempunyai ilmu komunikasi ya. Yang kedua, peranan peserta menjadi pasif, karena memang dia satu arah, jadi peserta itu hanya mendapatkan informasi tersebut. Jadi hanya peningkatan pengetahuan saja. Jadi kita tidak tahu feedbacknya mereka tuh bagaimana, apakah mereka paham atau enggak. Tapi kita cuma peserta itu dia sebatas tahu, gitu. Oh iya, dari materi yang disampaikan itu dia hanya tahu saja, tapi belum tentu dia paham. Ya. Yang keempat, umpan balik terbatas. Jadi hampir terbatas ya gitu. Kita memberikan feedback kayak gitu. Ada yang memang dia dua arah, tapi biasanya jarang sekali gitu. Karena juga biasanya sasarannya banyak ya. Yang kelima, proses komunikasi hanya satu arah. Yang keenam, apabila gaya ceramah monoton akan membosankan peserta. Jadi karena memang mungkin misalkan ceramahnya hanya face to face gitu, pasti dia di suasana tersebut akan membosankan gitu. Dan juga itu akan meningkatkan ketidakfokusan peserta gitu ya. Yang ketujuh, kurang menarik dan sulit dipakai pada sasaran anak-anak. Bisa digunakan, tapi biasanya lebih membosankan gitu. Karena kan anak-anak biasanya suka dengan sesuatu yang informal kayak gitu ya. Yang ke-8, membatasi daya ingat karena ceramah pada umumnya memakai hanya satu indera, yaitu indera pendengar. Jadi kadang bisa melibatkan indera penglihatan juga. Nah, ini letaknya seperti ini. Jadi pesertanya di sini, penceramahnya di sini, gitu ya. Di sini. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi mulai menggunakan salam dan memperkenalkan diri, terus jelaskan maksud dan tujuan ceramah serta harapan yang ingin dicapai itu apa. Terus penjelasan ceramah secara sistematis. Yang keempat, suara cukup keras dengan intonasi yang baik sehingga tidak membosankan. Yang kelima, harus dipelihara kontak mata dan jarak fisik. Yang keenam, perlu ada humor-humor yang segar karena memang tadi bisa mengarah ke monoton ya. Jadi memang
orang yang menyampaikan ini juga harus biasa nih ataupun harus mempersiapkan humor-humor ringan yang nanti bisa mencairkan suasana. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dimengerti sesuai dengan sasarannya tadi ya. Gitu. Dan memang harus dipersiapkan karena kan biasanya kalau teman-teman kayak gitu ya, kalau mengadakan acara pasti ada time-nya ya kayak gitu. Oh ini dia berapa menit kayak gitu. Tapi memang biasanya juga terlalu terbatas ya. Jadi panitia itu ketika misalkan memberikan penjelasan tuh ini berapa menit. Nah, kenapa berapa menit? Padahal dia sebenarnya kompleks sih. Apanya informasi yang diberikan ini kompleks. Jadi bisa dijelaskan bahwasanya beberapa menit nih yang disampaikan ini karena memang ada yang harus ada acara lainnya terus dijelaskan. Terus pelihara suasana yang menyenangkan, dia dengan humor tadi kayak gitu. Terus yang ke-9, ketika akan mengakhiri ceramah, buat ringkasan ataupun kesimpulan. Jadi bisa tahu secara garis besar isi dari ceramah ini apa. 10, ucapkan terima kasih dan salam penutup. Jadi kalau teman-teman nanti mau pilih ini, jadi harus dipersiapkan, gitu. Dari mulai perkenalannya bagaimana, gimana agar tidak membosankan, gitu ya, sampai ke penutupnya. Selanjutnya kita ke diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok ini dia percakapan yang direncanakan, dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik yang sudah ditentukan gitu ya, dan itu dipimpin oleh seorang kelompok supaya memang terarah gitu ya diskusinya, nggak diskusi sendiri ngomong sendiri, misalkan 4 orang A B ngomong sendiri, C D ngomong sendiri, itu namanya bukan diskusi ya, itu gunjing gitu ya. Jadi harus ada pemimpinnya supaya mengarahkan alur dari diskusi tersebut. Nah, tujuannya dia mencari, menemukan atau menggali pemikiran suatu masalah karena tadi memang di sini topiknya sudah ditentukan. Jadi di sini kita mencoba untuk menemukan, mencari dan menggali permasalahannya ini apa sih? Terus ini menetapkan rencana bersama. Jadi misalkan sudah tahu masalahnya ini apa kayak gitu. Nah, ini menetapkan rencana bersama untuk menanggulangi masalah ini itu apa? Kayak gitu. Terus bertukar pikiran dan juga perasaan. Nah, ini bisa selama ini ya diskusi kayak gitu ya. Jadi kalau diskusi kelompok ini memang pasti ada yang pro, ada yang kontra. Jadi, misalkan kita putuskan topiknya itu adalah PMBA. Gitu. Ada yang pro dengan PASI, pengganti ASI, gitu ya. Kalau susu formula, ada yang dia kontra dengan PASI. Gitu. Selama di situ mereka memberikan fakta-fakta terkait apa yang mereka sampaikan, nah itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika misalkan kita membicarakan yang memang tidak ada dasarnya, itu akan membuat kita nggak tahu nih masalahnya itu apa, gitu ya. Terus ini dia mendorong partisipasi peserta, tentu ya. Jadi karena tadi ada pemimpin, jadi setiap orang itu bisa berkontribusi untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak satu orang yang mendominasi gitu, karena pemimpin dia mengarahkan jalannya diskusi. Ya. Nah, ini keunggulan dan juga kekurangan dari diskusi. Jadi keunggulannya peserta aktif, gitu, karena tadi ada orang yang mengatur alur dari kegiatan itu. Gitu. Yang kedua, kesepakatan dapat dicapai secara demokratis. Gitu. Nanti tetap dia di diskusi itu dia disimpulkan, gitu ya, disimpulkan. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan selain disimpulkan itu dia kayak apa namanya menulis atau mencatat kira-kira kesimpulannya apa, gitu ya, kesimpulan apa, poin-poin yang didiskusikan apa, jadi poin-poinnya apa, terus poin-poinnya apa, terus kesimpulannya apa, gitu ya. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan dan pengalaman semua peserta dapat digali dan dimanfaatkan. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, oh ini ada yang pro, ada yang kontra. Nah, masing-masing itu dia punya data, punya fakta. Gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan atau bisa kita gali. Nah, sebenarnya kenapa kok orang ini bisa kontra dengan PASI? Oh, ternyata karena ini bisa beresiko obesitas. Oh, kenapa orang ini dia pro terhadap apa namanya tadi kontra ya?
kenapa dia pro terkait ini pasti kayak gitu. Ternyata dia ibu anak itu bisa dalam kondisi tertentu loh yang mengakibatkan anak ini dia bisa mengkonsumsi pasti. Yang keempat, komunikasi dilakukan secara lebih dekat dan juga langsung. Jadi kan karena dia, kalau diskusi kan pasti jumlahnya kan kecil ya, 3-6 orang kayak gitu, kurang dari 6 orang kayak gitu. Jadi lebih bebas gitu bahasanya yang digunakan kayak gitu. Dan juga lebih intim ya biasanya, intimate kayak gitu. Yang kelima, kelompok dapat mengatur sendiri waktu dan tempat bertemu. Nah, ini juga lebih santai ya. Jadi waktu diskusinya kapan, terus tempatnya mana, gitu. Karena ini bisa dilakukan secara informal. Yang penting di sini kita sudah menetapkan masalah apa yang mau kita bahas, yang mau kita diskusikan, kayak gitu ya. Kita sudah bawa, kita sebelumnya sudah kita persiapkan, gitu ya, apa yang mau kita sampaikan. Karena niatnya itu diskusi ya, bukan cuma nongki. Jadi memang harus dipersiapkan, harus baca-baca. Terus dia dapat memperluas pandangan karena tadi ya dia bisa pro, bisa kontra, jadi bisa dimanfaatkan dan juga bisa menambah wawasan antara individu. Yang ketujuh, membantu mengembangkan kepemimpinan. Nah, ini juga untuk pemimpin juga untuk peserta juga ya. Jadi kalau diskusi kelompok itu karena dia sifatnya informal ya, jadi setiap orang tuh sebenarnya punya batasan. Jadi batasan untuk mengendalikan apa yang dia sampaikan. Misalkan saya pro, terus kamu kontra, saya nggak setuju, gitu. Saya nggak setuju sama pendapat kamu, gitu. Jadi pokoknya saya ingin memposisikan kamu harus setuju dengan saya. Nah, itu biasanya agak-agak riskan ya nanti yang ketika diskusi kelompok, tapi biasanya juga sering terjadi. Tapi itu adalah wadah kita untuk memanajemen komunikasi kita. Jadi seberapa jauh kita bisa menghargai pendapat orang, kayak gitu ya. Jadi lebih open mind. Kekurangan ya, jadi ada memang beberapa orang yang dapat menguasai atau mendominasi diskusi. Jadi makanya di sini butuh pemimpin supaya semuanya ini dia punya waktu kayak gitu untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan latar belakang peserta yang agak tajam, diskusi dapat berlangsung lama. Jadi misalkan pendapatnya agak beda kayak gitu ya, yang satunya pro, satunya kontra gitu. Nah, ini pasti nanti akan resiko nih satu sama A sama B ini akan lebih panjang nih diskusinya. Orang lain bisa jadi males dengan diskusi ini kayak gitu ya, kayak apa sih kayak gitu ya. Nah, ini juga ini juga suatu harus dikendalikan gitu ya oleh pemimpin diskusi supaya memang tidak berlarut-larut. Yang ketiga, tidak efektif apabila ada kelompok yang besar, karena kan di sini lebih ke saling mencurahkan pendapat ya. Jadi kalau banyak orang itu kan pasti tidak efektif, jadi jatuhnya tidak efektif. Ya, bukan ya tidak bisa juga ya. Yang keempat, membutuhkan pemimpin diskusi yang terampil. Jadi kalau bisa memang dia tahu bagaimana caranya untuk mengalihkan, misalkan habis ini kok pas waktu ini topiknya kok ini kok anak A sama B ini kok nggak selesai. Jadi dia sudah punya pengalaman untuk meng-cut ya, tapi cut-nya tuh nggak sampai membuat si A maupun si B ini merasa ini nggak enak, merasa kesel gitu enggak. Jadi perlu keterampilan. Pelaksanaan diskusi ini jadi karena dia itu informal kayak gitu ya, nah itu bisa bentuknya melingkar ataupun kotak itu salah untuk tata letaknya. Jadi pelaksanaannya ini yang pertama atur tempat sedemikian rupa sehingga masing-masing peserta dapat melihat satu sama lain. Jadi bisa lingkar kayak gitu ya ataupun kotak kayak gitu. Yang kedua, sebaiknya ada papan tulis untuk media lain untuk menuliskan pendapat secara mudah dan cepat. Nah, ini juga bisa kayak gitu. Ataupun misalkan ada notulennya itu lebih bagus, misalkan kita ini ya diskusinya ini ke tempat yang kafe kayak gitu misalkan. Oh ini di sini nggak ada nih media-media seperti ini. Oh ini kita bisa nih nge-record ataupun ada notulennya. Yang ketiga, jumlah anggota kelompok sebaiknya antara 6 sampai 8 orang. Jadi tidak terlalu banyak gitu. Yang keempat, biarkan kelompok itu menentukan pimpinannya sendiri. Apapun juga sebenarnya bisa juga mengajukan diri ya
Kalau memang merasa dia terampil dan juga pernah juga memimpin suatu diskusi. Soalnya diskusi panel. Jadi kalau diskusi panel itu dia ada moderatornya. Beda sama diskusi kelompok itu langsung ada pemimpinnya ya. Nah, ini dia ada moderatornya, gitu ya. Tujuannya mendapatkan informasi tertentu dari ahlinya. Nah, ini keunggulannya. Jadi biasanya tuh kayak ini loh, kayak seminar, bukan seminar biasa ya. Jadi seminarnya tuh kayak seminar penelitian. Itu biasanya dia ada moderatornya. Gitu ya. Jadi setiap penyampainya itu nanti diberi waktu nih 15 menit gitu. Jadi moderatornya ini yang menghandle gitu. Jadi itu panelisnya tuh yang menyampaikan seminarnya itu tadi. Ya, seminar apa ya? Seminar penelitian juga bisa. Simposium ya. Keunggulannya yang pertama membangkitkan pemikiran-pemikiran kreatif karena memang di situ disampaikan oleh orang-orang yang dia ahli gitu di bidangnya. Terus yang kedua dapat mengemukakan pandangan-pandangan yang berbeda-beda karena tadi panelisnya juga berbeda-beda. Jadi ketika kita menjadi peserta itu kita bisa mengetahui dari sisi yang lain, tidak hanya pada satu sisi saja. Gitu. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis dari berbagai pandangan-pandangan yang berbeda. Ini berhubungan sama ini ya, yang dapat mengembangkan dan memberdayakan orang-orang yang mempunyai potensi. Kekurangannya memerlukan moderator yang terampil, karena memang dia sebenarnya juga sebagai pemimpin ini ya, diskusi ya. Yang kedua, membutuhkan persiapan yang matang. Yang ketiga, waktu persiapan diskusi panel cukup lama. Itu tergantung dengan panelisnya itu berapa ya, dan juga ada tanya jawab atau tidak gitu. Yang keempat, tidak memungkinkan semua peserta berpartisipasi. Yang kelima, kadang-kadang pembahasan menyimpang dari topik yang telah ditentukan. Nah, ini nanti tugasnya si moderator nih untuk mengembalikan lagi, memfokuskan lagi topik yang disampaikan. Nah, ini tata letaknya seperti ini, moderator di tengah, nah ini panelisnya. Gitu. Nah, kalau kita biasanya sering lihat kayak gini kayak di Mata Najwa gitu ya. Jadi Mbak Nananya itu dia sebagai moderatornya, nanti itu ada penyampai-penyampainya, jadi ada panelis-panelisnya. Jadi ini nanti memimpin diskusi gitu ya. Nanti ini panelis A, B, C, D-nya masing-masing menyampaikan pendapat. Setelah menyampaikan pendapat biasanya saling tanya nih. Saling tanya. Setelah itu dia peserta juga bisa tanya mention ke siapa kayak gitu. Udah tahu lah ya, sering lihat Mata Najwa ya. Terus ini dia pelaksanaannya ya. Jadi yang pertama ketua panitia merencanakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan diskusi panel dan masalah yang akan dibahas. Jadi masalahnya harus ditentukan dulu. Masalah akan ditentukan, terus nanti tentukan para panelisnya yang memang dia concern kayak gitu ya dengan masalahnya ini. Jadi dia kriterianya yang concern ya, yang dia menguasai topik yang akan dibahas, gitu, mempunyai pengetahuan. Yang ketiga, tentukan moderator yang memenuhi syarat. Jadi yang memang dia menguasai topik yang mau dibahas juga, gitu. Karena dia kan nanti sebagai pemimpin ya, gitu. Terus ini moderator sudah bertemu dengan para panelis. Hal yang dibicarakan adalah skenario kemungkinan dan mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini biasanya juga kalau kalian lihat Mata Najwa backstage ya, kayak gitu. Jadi bertemu dulu kayak gitu, nanti menyampaikan apa saja, bukan apa saja ya. Jadi lebih ke skenario-nya itu bagaimana. Yang kelima, moderator memulai diskusi panel dengan memperkenalkan dan membaca CV dan topik yang akan dibahas. Kalau Mbak Najwa ini ya, puisi dulu ya, itu nggak masalah ya. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai moderator. Jadi moderator itu dia nggak cuma, oh kamu jadi moderator aja ya, nggak ada orang lain ya jadi moderator tuh nggak seperti itu ya. Apalagi kalau kegiatannya kegiatan ilmiah gitu. Yang pertama, jadi moderator itu bisa menginterpretasikan istilah-istilah atau hal-hal yang baru. Jadi dia juga harus sedikit banyak paham tentang apa yang dibahas. Jadi nggak datang sebagai moderator dengan dia posisinya nggak tahu apa-apa tuh enggak.
Yang selanjutnya mengembalikan diskusi ke arah yang ditentukan seandainya ada penyimpangan, gitu ya. Kalau ada yang bertengkar, ada yang beda pendapat, nah, moderator itu dia memposisikan sebagai penengah. Terus bisa memotong pembicaraan apabila ada kecenderungan untuk memberikan ceramah ataupun kuliah. Jadi kalau misalkan ternyata ada salah satu panelis yang memang dia ceramah gitu ya tanpa memperdulikan panelis lainnya, ya, itu bisa kita cut. Tapi cutnya juga dengan bahasa yang santun ya, gitu. Tidak tiba-tiba mematikan mikrofon gitu ya. Terus menutup arah pembicaraan apabila sudah tidak relevan atau terjadi pembicaraan yang panas dan meruncing. Nah, ini ya kalau sudah dekat-dekat politik kayak gitu ya, pasti panas ya, pesertanya juga panas ya. Itu bisa dihentikan oleh moderator gitu. Mengajukan pertanyaan yang merangsang, bukan yang bersifat iya atau tidak. Jadi merangsang ini maksudnya dia pertanyaan terbuka. Yang memang nantinya itu jawabannya itu akan meluas. Ya. Jadi jawabannya bukan tertutup iya ataupun tidak. Terus moderator tidak boleh mengemukakan pendapat tetapi menengahi permasalahan. Jadi posisinya sebagai penengah ya dalam permasalahan ataupun dia memimpin diskusinya juga. Ya, selanjutnya pertanyaan peserta ditampung dan diarahkan kepada panelis sesuai dengan materinya. Nah, jadi, tapi ada juga panelis yang minta langsung dijawab itu nggak masalah. Jadi memang di backstage kayak gitu ya harus benar-benar dia panelis itu tahu skenario-nya. Jadi misalkan nanti pertanyaannya semua peserta bertanya dulu, nanti baru dijawab oleh panelis. Ataupun misalkan nanti setiap panelis satu pertanyaan dijawab oleh panelis dan pertanyaan lain dijawab oleh panelis kayak gitu. Jadi memang skenario-nya harus tahu kayak gitu ya sebagai panelis kayak gitu. Selanjutnya moderator menutup diskusi setelah menyimpulkan hal-hal yang telah dibahas. Jadi ditutup ya diskusinya dengan simpulan-simpulan dari diskusi tadi. Selanjutnya moderator menyerahkan kembali acaranya kepada panitia ataupun ketua sidang ataupun pembawa acara. Selanjutnya bermain peran. Nah, ini ya, jadi ini lebih asik kalau bermain peran. Tapi juga nggak semua sasaran itu dia bukan seneng ya, nggak semua sasaran itu akan bisa gitu, akan bisa diaplikasikan dengan metode bermain peran. Biasanya bermain peran tuh lebih ke yang dia ibu-ibu gitu ya sasarannya gitu, yang memang dia secara pengetahuan juga menengah ke bawah juga bisa, menengah ke atas juga bisa gitu. Jadi yang apa ya? Jadi sebenarnya semua juga bisa sih kayak gitu. Tapi seringnya biasanya itu lebih ke ini ya sasarannya ibu-ibu kayak gitu. Mahasiswa juga bisa ya bermain peran ya. Jadi ini juga bisa lebih ke kalau bermain peran tadi kan sikap juga bisa ya. Jadi dia meningkatkan bisa tujuannya tuh dia untuk mengetahui seberapa jauh dia ada perubahan terkait sikapnya. Gitu. Jadi pengertian di sini peserta memerankan peran seperti kenyataan dan berbuat sesuai dengan pendapatnya. Jadi memang ada skenario-nya ya. Jadi misalkan tujuan kita apa? Gitu. Skenario-nya itu harus disusun yang membuat orang itu berpikir, pesertanya itu berpikir mengenai topik tersebut. Gitu. Jadi nggak serta-merta di bermain peran itu, ya bermain peran nanti ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya misalkan ada ahli gizi, jadi itu yang menyampaikan. Tapi di tengah-tengah permainan peran itu pasti membuat apa namanya pesertanya itu berpikir. Misalnya berpikir bahwasanya oh benar nggak sih dengan apa namanya pendapat dari si ibu gitu, ataupun dia praktek dari si ibu terkait PMBA ini benar atau enggak sih, misalkan prakteknya terkait PMBA perannya. Tujuannya menggugah suatu persoalan yang menyangkut hubungan manusia. Jadi memang kita pilih nih topiknya terkait apa yang memang tadi ya sesuai dengan langkah-langkah pendidikan gizi yang memang dia lagi tren nih atau dia lagi berkecamuk kayak gitu ya masalahnya di populasi tersebut. Yang selanjutnya mendapatkan alternatif lain dalam pemecahan masalah yang menyangkut hubungan manusia. Jadi di situ pasti ada sudut pandang yang lain-lainnya. Jadi kalau di bermain peran itu misalkan terkait PMBA,
Jadi di situ ada tanggapan dari ibu, ada tanggapan dari bapaknya, ada peran dari tenaga kesehatan, ada peran dari kader posyandu, kayak gitu. Jadi di situ kita bisa melihat bisa melihat situasi dan juga bisa melihat peran sebenarnya di masyarakat itu sebenarnya ayah, ibu, tenaga kesehatan dan juga kader posyandu itu diletakkannya tuh di mana. Jadi kita bisa tahu di situ. Selanjutnya melibatkan segi-segi sikap dan perasaan secara tajam dari para peserta. Karena di situ memang ini ya, bermain peran, nah itu memang harus sesuai kayak gitu ya. Tidak hanya apa yang disampaikan tapi juga terkait keahliannya supaya memang pesertanya itu merasa bahwa itu tuh beneran terjadi. Nah, ini keunggulan sama kekurangan dari bermain peran ya. Jadi keunggulannya memberikan kesan yang mendalam dalam penyajian dan pemecahan masalahnya, mendorong peserta untuk berpikir dan merenung lebih jauh. Nah, jadi tidak hanya di akhir, tapi juga dalam setiap scene kayak gitu ya. Misalkan ada beberapa scene kayak gitu. Ini dia nanti bisa berpikir nih kayak gitu. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan sebagai tokoh di samping melihat dirinya sendiri diperankan oleh orang lain. Jadi misalkan di situ ditujukan sasarannya di situ ada ibu-ibu. Nah, yang bermain peran di situ juga ada ibu-ibu. Nah, di sini pasti orang pesertanya tuh berpikir beneran kah aku seperti itu pada anakku, gitu. Misalkan kalau PMBA-nya salah gitu. Jadi pesertanya juga dia berpikir terkait apa yang terjadi. Ya. Untuk kekurangannya, sukar mencari orang yang dapat berperan secara meyakinkan. Karena memang di sini kita ingin menggugah supaya orang-orang ini merenung dengan apa yang terjadi di masyarakat, tentang perilaku yang ada di masyarakat. Gitu. Yang kedua, peserta dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sikap-sikap pemain. Nah ini ya, jadi kalau pesertanya tuh riuh kayak gitu, nggak nggak diem, nggak rame kayak gitu, pasti dia akan mempengaruhi sikap pemain dan juga mungkin kecanggungan pemain gitu ya. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, jadi ini tata letaknya seperti ini ya, jadi ada panggung, ada pemain, di sini ada pesertanya. Jadi pelaksanaannya, yang pertama mempersiapkan skenario. Jadi perannya apa saja, terus scene-nya mungkin ya, per scene-nya ini dia bagaimana, misalkan scene 1. Nah, ini scene 1 si ibunya ini dia lagi menyusui kayak gitu, menyusui. Scene 2 si ibu menyusui, terus ada neneknya nih. Neneknya dia enggak ini marahin si ibunya karena menyusuinya kok sedikit gitu. Scene 3 nanti apa. Jadi tujuan tiap scene ini juga harus jelas gitu ya. Yang kedua, menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa mereka akan melakukan metode pembelajaran dengan metode bermain peran. Jadi sebelumnya kayak teater kayak gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalan diri kayak gitu di depan sini kayak gitu ya. Jadi nanti ini akan terkait apa, terus ini sebagai apa, sebagai apa. Nah, itu bisa dijelaskan terlebih dahulu. Yang ketiga, menunjukkan kepada peserta untuk memainkan perannya yang telah ditentukan. Yang keempat, meminta peserta keluar ruangan untuk mempelajari peran secara terpisah. Jadi misalkan sudah ditentukan, terus dipelajari dulu kayak gitu perannya ini. Yang kelima, menunjuk peserta lain untuk mengamati peran tertentu menggunakan formula observasi. Jadi di sini fungsinya lebih ini sudah menghayati atau belum sih, sudah sesuai atau belum kayak gitu. Yang keenam, menyusun tata letak ruangan. Di sini tata letaknya di setting kayak gitu ya. Yang ketujuh, mempersilakan pemain dan pengamat untuk memposisikan diri dalam setting yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mempersilakan pemain untuk memulai kegiatan, meminta peserta lain sebagai pengamat. Menyetop jika sudah selesai, kalau sudah selesai kegiatan ya. Terus meminta pengamat dan pemain untuk membahas apa yang telah mereka amati dan perankan. Jadi di sini sebenarnya pemain ini bisa kita tunjuk nih dari pesertanya di sini ya. Nah di sini juga baik dia pengamat ya maupun pemainnya, dia bisa saling mengevaluasi gitu, terkait apa yang diamati dan juga diperankan. Terus yang ke-12, diskusikan tentang proses dan materi metode bermain peran. Jadi dievaluasi kayak gitu ya.
Jadi evaluasinya sebenarnya juga bukan terkait ini juga ya, termasuk sih. Jadi misalkan dia penghayatannya, kayak gitu juga termasuk, kayak gitu. Dan juga penyampaiannya. Dan juga ini beneran nggak sih kalau sebenarnya masalah PMBA itu dia ibunya nggak mau menyusui, ataupun ternyata ada banyak masalah lainnya yang ternyata masih belum dibahas kayak gitu di sini. Nah itu bisa dievaluasi di akhir. Selanjutnya simulasi. Nah, simulasi ya. Kalau simulasi di sini lebih ada, kalau tadi di apa namanya, di bermain peran gitu ya. Jadi pesertanya itu yang menjadi pemainnya. Kalau simulasi ini dia ada pengamatnya, ada fasilitatornya juga kayak gitu. Sebelumnya juga sudah dipersiapkan juga. Pengertiannya pemain yang direncanakan yang maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode simulasi dapat dilaksanakan untuk memaknai masalah hubungan antar manusia. Sebenarnya juga hampir mirip ya sama bermain peran kayak gitu. Tujuannya peserta menjadi lebih sadar pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Yang selanjutnya, peserta didik menjadi lebih peka, tahu kekuatan dan kelebihannya sendiri, dapat mengembangkan diri peserta sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Keunggulannya, partisipasi peserta dalam suatu kegiatan, peserta dapat bisa langsung mengalami dan berbuat, ya, jadi learning by doing. Jadi di sini misalkan simulasi terkait tadi hampir sama kayak demonstrasi juga gitu ya. Jadi simulasi menyusui ataupun simulasi dia mau konsultasi kayak gitu. Gimana cara konsultasi nih yang dengan benar gitu. Jadi memang dia learning by doing gitu. Yang kedua, suasana lebih santai dan peserta dapat memahami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dari permainan dalam situasi, peserta dapat menarik makna sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, permainan akan menimbulkan kesan yang mendalam. Nah, ini untuk kekurangannya ya. Jadi yang pertama, apabila topik permainan tidak tepat, tujuan simulasi itu tidak akan tercapai. Nah, makanya di awal itu juga harus dipersiapkan, gitu ya. Jadi misalkan untuk yang simulasi, memang dia misalkan untuk tingkat pemahaman, gitu, mau mensimulasikan cara konseling, gitu. Jadi orang-orang ini memang sudah tahu, gitu ya, dengan apa yang disampaikan, walaupun sebenarnya masih ada kesalahan nih, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ujikan di situ. Yang kedua, membutuhkan alat-alat untuk mendukung permainan. Jadi ini sebagai untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan simulasi dan pesertanya itu bisa tahu kayak gitu ya. Yang ketiga, kadang-kadang peserta sulit ditunjuk dan menolak menjadi pemain dalam simulasi. Ini juga kalau di bermain peran juga agak susah ya untuk mau kayak gitu ya. Yang keempat, umumnya berhenti pada permainan dan makna atau manfaatnya tidak dapat digali. Jadi tiba-tiba berhenti pada permainan dan juga kita nggak tahu sebenarnya mereka ini mau menyampaikan apa. Kayak gitu. Makanya di awal ini butuh persiapan juga. Ini ya. Jadi untuk persiapannya, untuk persiapan simulasi, ya ini ya kalau simulasi kayak gini, jadi ada pemainnya di sini, ada fasilnya di sini, ada pengamatnya di sini. Kayak gitu. Nah kalau di apa namanya di bermain peran tuh nggak ada fasilitatornya ya, pengamatnya ini dia pesertanya, kayak gitu. Nah persiapannya dia materi simulasi dalam bentuk satuan pembelajaran. Jadi satunya, jadi apa yang mau disampaikan, medianya apa, terus dia apa ya waktunya juga, jadi satuan pembelajaran. Yang selanjutnya, menetapkan kemampuan dan situasi yang akan dihadapi dalam bentuk simulasi. Jadi kira-kira kita sudah paham lah ya, kalau pas satu simulasi itu pasti ada yang rame dikit, kayak gitu. Ada yang dia mungkin nggak memperhatikan. Jadi kita sudah tahu nih gimana cara menindaklanjuti dari situasi yang ada. Selanjutnya menyusun skenario agar langkah-langkah pelaksanaan jelas. Jadi kan di sini kan ada sampel ya. Ini juga disusun skenario kayak tadi, misalkan apa yang mau disampaikan, nah, itu ditulis skenarionya supaya nanti kita bisa memudahkan. Gitu.
Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan dalam simulasi. Jadi alat-alat yang digunakan ya, medianya. Selanjutnya menyediakan prosedur tetap, kotak penggunaan alat, urutannya bagaimana ketika penggunaannya, waktunya berapa, kayak gitu. Di sini membentuk kelompok yang sesuai. Jadi di sini dia simulasinya tuh ada pembentukan kelompok yang dia misalkan kelompoknya mau menyampaikan topik PMBA, yang satunya ingin menyampaikan, enggak, masih kan beda-beda SIM gitu ya. Yang SIM 1 ini kamu sama ABC yang dia berperan. SIM 2 dia terkait tadi misalkan terkait yang apa namanya ibu menyusui yang ada bayinya tadi kayak gitu. Nah, itu di SIM 2. Itu kelompoknya siapa aja kayak gitu. Di sini saya menyiapkan lembar kerja dan lembar observasi. Jadi kira-kira di pengamatnya ini kira-kira ini sudah sesuai enggak sih dari berdasarkan satuan pembelajaran gitu, yang disampaikan tuh sudah sesuai atau belum, waktunya sudah sesuai atau belum kayak gitu. Selanjutnya menyiapkan alat bantu ruangan dan mengecek kesiapan secara keseluruhan ya. Ini untuk pelaksanaannya, jadi penjelasan skenario dilanjutkan dengan pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok, tadi fixing juga bisa, pengamat, lembar kerja, dan lembar observasi sesuai dengan penjelasannya juga. Terus dia menyiapkan situasi buatan seperti situasi nyata. Jadi tadi juga harus di apa ya, medianya juga, atau mungkin misalkan kalau melakukan konseling kayak gitu ya, misalkan simulasinya melakukan konseling, berarti di situ ada meja, kursi, ada media yang dibutuhkan, ada tools antropometrinya gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan keadaan secara nyata kayak gitu. Seperti kalian kemarin simulasi itu ya, jadi simulasi konseling kayak gitu, simulasi 24 hour recall itu namanya simulasi. Terus di sini pembelajar melaksanakan peran sesuai dengan skenario-nya. Terus dia umpan balik dari pengamat. Jadi tadi kan diobservasi ya, gambar observasinya kira-kira tuh yang kurang tuh apa. Jadi nanti untuk ke depannya ketika melakukan lagi kayak gitu ya dengan topik yang sama, nah, itu bisa tahu kira-kira kurangnya itu di mana. Selanjutnya nanti ada rangkuman dan umpan balik dari fasilitator terkait tadi pengamatan juga ya. Gitu. Itu dari metode, jadi desain pendidikan gizi ya. Dari metodenya, gimana langkah-langkah pendidikan gizi, metode atau cara memilih metodenya, dan juga macam-macam metodenya. Gitu. Ini ada pertanyaan terkait kekurangan metode ceramah tadi di poin pengetahuan peserta sukar diukur. Saya sedikit kurang setuju. Webinar yang tadi di mana ya? Kurang diukur. Kalau itu memang seringnya pre-post test ya. Yang mana? Ceramah. Ada yang mau ditanyakan? Pengaruh ceramah terhadap peserta relatif sukar diukur. Jadi kalau ceramah itu, kalau kamu webinar itu dia dua arah. Jadi bukan ceramah ya. Jadi kalau ceramah itu dia satu arah, kebanyakan satu arah, nggak ada feedbacknya. Feedback di sini dia lebih ke apa namanya, feedback di sini itu kan terkait pemahaman ya. Jadi orang di ceramah itu dia tidak ada pre-post test. Sebagian besar memang tidak ada pre-post test. Gitu kalau ceramah, jadi satu arah. Kalau webinar itu kan dia dua arah ya, kebanyakan seminar itu dia dua arah. Jadi ada gambar ini juga, evaluasinya juga. Begitu.